Kepastian soal transfer Jesus ke Sassuolo tentu nggak hanya bikin fans timnas lega, melainkan juga happy. Karena otomatis Bang Jai akan tetap bermain di Serie A sekaligus punya kesempatan besar menjaga formnya. Dan bagi Jay sendiri ini bukan cuma soal kepindahan biasa, tapi terasa spesial. Karena di Sassuolo sendiri ia akan berkesempatan dilatih oleh seorang juara dunia dalam diri Fabio Grosso. Selain itu, dengan main di Sassuolo, peluang bagi Jay untuk menapaki level yang lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang sangat terbuka. Mengingat Sassuolo sendiri juga nggak bisa dibilang tim ecek-ecek, kendati sempat kesandung degradasi namun akhirnya cepat kembali. Nah, perihal sosok Jesus, tentu namanya sekarang sering banget mondar-mandir jadi salah satu headline di media-media Italia. Sikap tenang, kalem, namun lugas menjadikan dirinya benar-benar cocok disebut pemimpin, yang mana potensi dan kelebihan tersebut juga cukup membuat Buffon, Bonucci, dan Gattuso yang kini menjabat di tim kepelatihan timnas Italia merasa impress. Mereka tidak menyangka kalau Indonesia punya pemain yang seperti ini. Selain soal kualitas, Jay juga secara luar biasa sanggup memberikan dampak nyata bagi kondisi non-teknis Sassuolo, terutama soal kenaikan popularitas. Sebab di hari pertama Jay diresmikan, followers Sassuolo seketika melonjak tajam, yang mana itu dipastikan akan terus bertambah. Kalau itu sih nggak kaget ya, karena netizen Indonesia udah biasa soal begituan. No fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More is spirit in his core. Holding the line, always giving more. From the archipelago, he strides ahead. Silent strength that we all respect. Jesus kini benar-benar menyita perhatian. Transfernya ke Sassuolo menjadikan namanya kini ada di posisi 8 sebagai bek termahal Asia, yang mana itu menjadikan rekor baru khususnya bagi Indonesia. Karena sekarang punya 2 bek tangguh yang mengisi 10 besar MV terbesar Asia. Yap, tepat di bawah Jay ada Misilkers di posisi 9 dengan nilai MV 6,5 juta euro. Hal yang semakin menegaskan jika sekarang Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap sepele. Karena faktanya Indonesia punya pemain yang benar-benar berkualitas sebagai individu. Tinggal gimana nantinya tim pelatih meracik itu semua agar menyatu sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Nah, kembali lagi soal Jesus. Di Sassuolo nanti ia akan menggunakan nomor punggung 21. Fans sempat khawatir, kok nomor besar sih? Biasanya kan itu nomor cadangan dan lain-lain. Halo, nomor punggung bukan satu-satunya patokan ya. Main inti atau enggak itu tergantung form, bukan nomor. Lagian terserah Bang Jai dong, dia mau milih nomor berapa, kan gitu. Nah, soal potensi Jesus untuk menjadi pemain inti di Sassuolo, jelas ini bukan sekedar harapan kosong. Dengan pengalaman 35 penampilan di Serie A musim lalu bersama Venezia, Jay sudah terbukti sebagai mesin tidak kenal lelah yang bisa menangani tekanan tinggi. Memang di Sassuolo nanti dia akan bersaing dengan bek-bek tangguh milik Sassuolo lainnya seperti Filippo Romagna, Kas Odental, Tarik Muharemovic, dan Sebastian Walukiewicz. Tapi ya kali, sebagai pembeli termahal musim panas ini, Grosso nggak akan begitu aja melewatkan Jay jika ia dalam kondisi fit 100%. Yap, Jesus tentu bukan hanya bek biasa, tapi pemimpin alami yang sanggup menginspirasi rekan-rekannya seperti seorang jenderal perang yang memimpin pasukannya menuju kemenangan. Dan potensinya untuk jadi pemain inti tak kurang dari 110%. Ini adalah panggung di mana ia akan bersinar membantu Sassuolo tidak hanya bertahan tapi juga mengejutkan para raksasa seperti dengan pertahanan besi mereka. Dan dengan nomor punggung 21 yang ia pilih, Jesus siap menulis sejarah baru. Nah, untuk lebih dalam soal potensi Jay layak enggak jadi pilihan utama, kita bisa lihat dulu kelebihan dan kekurangan Jesus berdasarkan statistik musim 2024-2025 kemarin. Meskipun Venezia terdegradasi, tapi di sana Jesus adalah dewa pertahanan sejati, di mana ia memenangkan ratusan duel udara dengan catatan 111 kali, melakukan 44 tackle sukses, 32 intercept dan clearance sebanyak 154 kali. Tentu saja ini adalah bukti bahwa Jesus tidak hanya tangguh secara fisik tapi juga jenius, taktis dalam membaca permainan dan membuat striker-striker top seperti Lukaku, Vlahovic, Retegui, Dufan Zapata, Morata, hingga Lautaro Martinez kesulitan. Sebagai kapten, leadership-nya adalah kelebihan superlatif. Ia adalah perekat tim, pemersatu yang bisa mengubah keadaan dengan semangatnya yang membara. Ball recovery-nya luar biasa, sering merebut bola dan mereset tempo permainan.
membuatnya ideal untuk tim yang suka build up dari belakang. Meskipun begitu, Che tetaplah pemain yang masih ada kekurangannya. Misalnya, ia memang sangat bagus soal intercept, dan harus diakui kalau interceptnya emang tinggi, tapi terkadang ia terlalu bergantung pada duel fisik, yang bisa jadi celah jika lawan menggunakan kecepatan kilat atau trik licin, yang mana itu paling mencolok ketika membela Indonesia saat kalah 5-1 dari Australia. Meskipun begitu, di usia yang masih 25 tahun, kekurangan itu hanyalah noda kecil di permadani kehebatannya. Dengan Grosso, ia akan berevolusi menjadi back yang lebih sempurna, seperti patung Michelangelo yang hidup. Berikutnya kita merujuk pada kecocokan Jesus dengan pendekatan taktik dari Fabio Grosso. Jesus banyak disebut akan memiliki peran spesial di sana. Grosso sendiri sangat suka bermain dengan pola 4-3-3 dengan 4-2-3-1 sebagai variasi, di mana formasi ini sangat mengedepankan fleksibilitas. Sebagai pelatih, Grosso sangat fokus pada distribusi bola akurat dari back, serangan balik kilat, dan pertahanan kokoh yang sulit ditembus. Dan Jesus dengan kemampuan intersepsi dan duel udaranya yang superior akan menjadi quarterback pertahanan, mengirimkan umpan panjang yang seperti rudal presisi, mengatur ritme tim, dan memulai transisi cepat yang bisa mengejutkan lawan. Dan merujuk dari berbagai sumber, Grosso sendiri diketahui akan mendapuk Jesus menjadi pemimpin lini belakang yang tak tergantikan. Jelas ini bukan sekedar peran, tapi ini adalah tahta yang akan diharapkan membuat Sassuolo tidak hanya bertahan tapi juga mendominasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa CB kanan dalam skema 4 back sangat bisa membuat aspek ofensif Jesus yang juga lihai main sebagai DMF akan meningkat. Nah, melihat itu semua termasuk catatan statistik dan beragam pujian dan sorotan dari media-media ternama Italia, wajar jika Bonucci, Buffon, dan Gattuso yang menyambangi tempat latihan Sassuolo sekaligus reuni sama Grosso merasa impress dengan pergerakan transfer klub yang satu ini, termasuk mendatangkan Jesus. Pemain yang digadang-gadang akan menjadi salah satu back kelas atas di Serie A dalam beberapa musim ke depan. Dan adalah hal yang wajar jika para legend tadi merasa kaget jika Jesus adalah pemain dari timnas Indonesia sekaligus kapten. Negara yang secara tradisi sepak bola bisa dikatakan masih tertinggal jauh, namun dalam 2 tahunan terakhir, tim Garuda sedang menapaki level baru serta merajut asa untuk lolos ke panggung tertinggi, sekaligus memberikan deklarasi kalau Garuda benar-benar telah layak diperhitungkan. No fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More is spirit in his core. Terlepas dari apapun, sekali lagi kita harus bangga dan bersyukur punya pemain seperti Jesus, seorang pejuang gagah berani, kapten yang tak tergoyahkan, yang melompat dari perairan tenang Venezia langsung ke panggung gladiator Serie A bersama Sassuolo. Semoga saja apa yang dilakukan Jesus bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain muda di Indonesia, terutama soal gimana caranya menempa diri melawan tantangan. Jay adalah pejuang di saat namanya udah harum di Eredivisie. Di saat tim-tim besar Belanda siap meminangnya, namun tanpa terduga ia justru mengambil langkah nekat join ke Venezia, tim kecil dari Serie B. Bagi Jay, perjuangan akan terasa lebih nikmat andai semuanya dimulai dari hal tersulit, terlebih karirnya nyaris tamat akibat penyakit paru-paru yang pernah ia derita, sehingga sempat membuat publik tanah air skeptis akan proses naturalisasinya kala itu. Akan tetapi begitulah Jesus, tekadnya lebih kuat dari rasa putus asa. Maka tidak heran jika segala rasa sakit yang pernah ia dapat, ia curahkan semua ke sepak bola, dan itu benar-benar menjadikannya kuat. Kini, ia akan berusaha tampil sebaik mungkin di Serie A, untuk kemudian membawa segala hal positif ke timnas Indonesia. Untuk itu, buat Jesus dan buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.